Oke guys ya, kembali lagi bersama gue Akbar Fakto. Nah guys, jadi di konten kali ini saya akan membahas lagi temuan-temuan yang unik-unik dan yang jenius-jenius bagi penemunya. Kita akan membahas 5 penemu hebat yang menemukan barang unik di dunia. Nah, bagi kalian yang nggak tahu atau yang nggak ngerti, stay tune terus ya. Christian Buschmann, 17 Juni 1805. Buschmann lahir pada Fritz-Choroda, Thuringia. Ayahnya Johann Buschmann adalah seorang pejalan kaki yang kemudian mulai memperbaiki alat musik dan pada tahun 1816 mengembangkan uranium yang kemudian disebut terpodion. Alat gesekan yang dimainkan dengan keyboard seperti piano berdasarkan prinsip yang sama dengan harmonika kaca. Dari tahun 1819, Johann membawa Friedrich bersamanya dalam perjalanannya yang sering. Pada paruh pertama, tahun 1821, Johann Buschmann melakukan perjalanan ke London, ditemani oleh putranya Friedrich dan menyetujui kontrak dengan Mr. Lochman selain menerima pesanan lain untuk terpodion. Sekembalinya mereka, Buschmann mendirikan bengkel di Berlin. Edward tetap tinggal di Berlin dan Friedrich sedang melakukan tur keliling Jerman hingga tahun 1802. Ada legenda yang gigih bahwa Buschmann menemukan harmonika dan akordeon, tetapi ini tidak dapat dibuktikan. Buschmann menyatakan dalam surat tahun 1828 bahwa dia baru saja menemukan instrumen baru, tetapi pembuatan harmonika telah dimulai beberapa tahun sebelumnya di Wina. Ada bukti dokumenter bahwa harmonika dijual di Wina pada tahun 1825. Juga dalam sejarah keluarganya yang terdokumentasi dengan baik, Buschmann tidak dapat mengkonfirmasi cerita tersebut. Nah, boleh kalian lihat sejarahnya di Google, di buku-buku ya guys ya. Mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Diopantus, Mesir. Diopantus adalah ahli matematika dari Alexandria, Yunani. Dilahirkan di suatu tempat antara 200 dan 214 BC. Alexandria adalah pusat dari pengetahuan dan budaya Yunani, dan Diopantus adalah di masa Silver Age, tahun perak dari Alexandria. Cerita hidupnya tidak diketahui secara detail, akan tetapi ada beberapa tanggal yang diperoleh dari potongan karya matematika yang dikenal dengan Diopantus Riddle. Dia menikah ketika berumur 33 tahun, memiliki seorang anak laki-laki yang hidup sampai usia 42 tahun, dan usia Diopantus berdasarkan Riddle adalah 84 ketika meninggal, sekalipun kehidupan pribadinya. Aritmatika adalah karya utama Diopantus. Ini didasarkan atas karya-karyanya aljabar di sejarah Yunani yang paling nyata dan paling berpengaruh. Gayanya sangat berbeda. Dia tidak pernah menggunakan metode umum dalam menyelesaikan permasalahan. Satu metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tidak dapat digunakan untuk permasalahan lain, sekalipun sejenis atau mirip. Diopantus menulis banyak buku, akan tetapi sayang sekali hanya sedikit yang masih ada. Dia melakukan banyak penelitian di aljabar, memecahkan persamaan bilangan bulat. Beberapa persamaan ini menghasilkan kemungkinan jawaban yang lebih dari satu. Persamaan-persamaan ini sekarang disebut Diopantin atau tidak terbatas. Fritz Pavlaumer, 20 Maret 1881. Adalah seorang insinyur Jerman yang menemukan pita tipe untuk merekam suara. Fritz lahir sebagai putra Robert dan Mina Nie Honitz. Ayahnya Robert 1848-1934 lahir di Greiz, dan ibunya Mina 1846-1932 lahir di Freiburg. Fritz memiliki 5 saudara kandung, Mimi, Hans, Hermann, Otto, dan Mizzi. Hans berimigrasi ke Amerika Serikat. Diploma mengembangkan proses untuk meletakkan garis-garis logam pada kertas mopok
dan beralasan bahwa ia juga dapat mengatasi gas tersebut untuk digunakan sebagai alternatif untuk menekan. Pada tahun 1927, setelah bereksperimen dengan berbagai bahan, Bevelheimer menggunakan kertas yang sangat tipis yang dilapisi dengan bubuk oksida besi dan menggunakan vernis sebagai lem. Ia menerima paten pada tahun 1928. Pada 1 Desember 1932, Bevelheimer memberikan hak untuk menggunakan penemuan ketika membangun tapir rekonstruktif pertama di dunia yang disebut magnetron K1. Ini pertama kali ditunjukkan di IFA pada tahun 1935. Hans Lippershey 1970 Jerman adalah seorang pembuat tontonan Jerman Belanda. Dia umumnya dikaitkan dengan penemuan teleskop karena dia adalah orang pertama yang mencoba mendapatkan paten untuk itu. Namun, tidak jelas apakah dia adalah orang yang pertama yang membangun teleskop. Lippershey lahir di Wesel, sekarang di Jerman Barat. Sekitar tahun 1570, ia menetap di Middelburg, ibu kota provinsi Zeeland, sekarang di Belanda. Pada tahun 1594, menikah pada tahun yang sama dan menjadi warga negara Zeeland pada tahun 1602. Selama itu kali ia menjadi ahli penggiling lensa dan pembuat tontonan dan mendirikan toko. Hans Lippershey dikenal dengan catatan tertulis paling awal dari teleskop pembiasan, sebuah paten yang diajukannya pada tahun 1602. Karyanya dengan perangkat optik tumbuh dari pekerjaannya sebagai pembuat tontonan, sebuah industri yang telah dimulai dari Venesia dan Florence pada abad ke-13 dan kemudian diperluas ke Belanda dan Jerman. Lippershey mengajukan permohonan kepada Jenderal Negara Belanda pada tanggal 2 Oktober 1608 untuk paten instrumennya, untuk melihat sesuatu yang jauh seolah-olah mereka dekat. Beberapa minggu sebelum paten pembuat instrumen Belanda lainnya, yaitu Cajob Matthews, Lippershey gagal menerima paten karena klaim yang sama untuk penemuan juga telah dibuat oleh pembuat tontonan lain. Tetapi dia dihargai mahal oleh pemerintah Belanda untuk salinan desainnya. Permohonan paten Lippershey disebutkan di akhir. Jacques Charles 12 November 1746 adalah seorang penemu, ilmuwan, matematikawan, dan balonis asal Prancis. Ia dikenal lewat hukum Charles. Hukum Charles menggambarkan bagaimana gas cenderung mengambang ketika dipanaskan. Dirumuskan oleh Joseph Louis Guy Leucippe pada tahun 1802, tetapi ia menganggapnya sebagai yang tidak dikasihkan milik Jacques Charles. Kemudian, pada bulan Desember 1783, Charles dan rekan-rekannya Nicholas Louis Robert naik ke ketinggian sekitar 1.800 kaki atau 550 meter untuk mengemudikan balon berawak. Hidrogen yang digunakan pertama kali untuk mengangkat balon yang bernama Charlier sebagai lawan Montgolfier yang menggunakan udara panas. Hukum Charles menjelaskan bagaimana gas cenderung mengembang saat dipanaskan. Dirumuskan oleh Joseph Louis Guy Leucippe pada tahun 1802. Gagasan Charles tentang hidrogen yang dapat mengangkat balon terinspirasi setelah mempelajari karya Robert Boyle, yakni Hukum Boyle yang diterbitkan 100 tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam proyeknya, Charles bekerja sama dengan Robert bersaudara.